mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbi yassir wa la tu'assir wa qina bil khair. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada roh kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak saya yang saya sayangi, sebagaimana yang kita jadwalkan dan kita sepakati, insyaallah besok Ahad tanggal 31 Januari 2016 kita akan melaksanakan wisata ziarah atau ziarah makam ulama, ziarah makam Aulia, insyaallah ke daerah Batangtoru, ya, termasuk salah satu ulama tertua di Tapanuli Selatan, yaitu Syekh Abdul Qadir Bulungan Al-Mandini. Ya, maka pada malam hari ini materi kita adalah seputar ziarah kubur. Dan materi pertama adalah lembaran ke 101, yaitu ziarah kubur. Ya, tanya jawab seputar akidah bersama Zain bin Ibrahim bin Ismail. Yang beliau yang menjawab. Pertanyaan pertama atau soal pertama, apa hukum ziarah kubur? Jawabannya, ziarah kubur bagi laki-laki adalah sunnah yang dianjurkan. Ziarah kubur pernah dilarang di masa permulaan Islam, tapi kemudian larangan ini dihapus berdasarkan sabda Rasulullah SAW dan perbuatan beliau. Itu namanya mansukh, ya, hukum yang dimansuh, hukum yang dihapus. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang hendaknya kalian berziarah kubur. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-970. Kemudian juga hadis yang selanjutnya, sesungguhnya ziarah kubur itu melembutkan hati, membuat air mata bercucuran, dan mengingatkan pada akhirat. Hadis riwayat Ahmad, juz 3, ya, Musnad Ahmad, juz 3, kemudian halaman 237. Kemudian diriwayatkan Abu Ya'la juz 6, diriwayatkan oleh Al-Hakim juz 2, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW keluar menuju ke makanan baqi. Di sana beliau mengucapkan, keselamatan bagimu di persemaian kaum muslimin mukminin. Assalamualaikum dar qaumul mukminin. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya Allah, ampunilah penghuni baqi al-gharra. Al-gharra. Allahumma ighfir li ahli al-baqi al-gharra. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-970. Para ulama semoga Allah merahmati mereka mengatakan ziarah kubur merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat beliau pun melakukan ziarah kubur saat beliau masih hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajari mereka tata cara ziarah kubur. Nah, umat sepakat, itu artinya ulama sepakat, ziarah kubur merupakan rutinitas yang dianjurkan untuk mendapatkan penyadaran dan pelajaran. Ziarah kubur tetap merupakan ketentuan yang dianjurkan,
di berbagai wilayah tertinggal. Tadi hadis yang kedua di atas, sesungguhnya ziarah kubur melembutkan hati, membuat air mata bercucuran. Air mata bercucuran itu artinya karena ingat akhirat ya, bukan karena sedih dengan kematian orang yang kita ziarah. Kalau itu keluarga kita. Tapi kalau itu orang soleh, para ulama, Rasulullah, kita sedih dengan meninggalnya mereka, tidak apa-apa menangis. Ya. Berbeda dengan sedih, menangis karena sedih ditinggal oleh keluarga. Di mana bedanya kan begitu? Kalau menangis karena sedih ditinggal keluarga, biasanya menangisnya itu karena dunia. Ya, meninggal ayah ini batangis juga. Arti ini tangisan ini isi bapak ayah, pengaruh ayah. Bila nasi kolai, isi bapak si kolai. Ya, meninggal rumah ini ngaruh pemaya rumah. Tapi menangis diri sendiri, bukan menangis semuanya. Berarti itu artinya menangis di dunia. Pada umumnya begitu. Ya, sangat jarang orang yang menangis keluarganya, orang tuanya, istrinya, anaknya. Yang dia tangisi itu, apakah engkau nanti akan selamat di kuburmu atau tidak? Jarang sekali orang yang menangis begitu. Ya? Apakah pertanyaan mungkar dan nakir akan bisa kau jawab atau tidak? Jarang itu yang ditangisi. Pada umumnya yang ditangisi adalah menangis diri sendiri, bukan menangis mayat. Tapi karena dia menangis di sisi mayat itu disebut dia menangis mayat. Soal yang kedua, apa hukum ziarah kubur bagi kaum wanita? Jawab, ulama menyatakan ziarah kubur bagi kaum wanita hukumnya makruh, karena dikhawatirkan akan mengalami trauma lantaran kaum wanita sering merasa sedih dan kurang tabah dalam menghadapi berbagai musibah. Namun ada pengecualian pada kubur para nabi, orang soleh dan ulama. Kaum wanita dianjurkan berziarah di kubur mereka untuk bertabarruk, untuk mengambil barokah, ya, untuk meminta barakah kepada Allah. Meskipun demikian, di antara ulama ada yang memberi keringanan bagi kaum wanita untuk berziarah kubur secara mutlak. Ya, tetap ada ulama yang mengatakan walaupun tidak kuburan orang soleh, walaupun bukan kuburan nabi, kuburan ulama, tetap saja wanita itu boleh berziarah. Ada pendapat ulamanya. Ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melihat seorang wanita di pemakaman sambil menangis di atas kubur anaknya. Beliau bersabda kepada wanita itu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1190 dan Muslim nomor 920 dari hadis Anas. Beliau menyuruh wanita itu bersabar dan tidak memungkiri keberadaannya di pemakaman. Ini juga dapat dikaitkan dengan makna hadis, dulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang hendaknya kalian berziarah. Artinya kejadian tadi Rasulullah tidak menyuruh wanita itu pulang. Rasulullah tidak mengatakan, kenapa kau di sini? Rasulullah tidak melarang wanita itu. Tapi apa kata Rasulullah? Bersabar. Artinya kau boleh ziarah tapi jangan menangis. Dalam hadis juga dinyatakan bahwa Nabi SAW mengajari Aisyah doa saat berziarah kubur. Beliau bersabda kepadanya, ucapkanlah Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau ya daratul mu'minin, ya wal muslimin, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian di antara kita, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusulkan. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 970.
Seandainya ziarah kubur tidak dianjurkan kepada Aisyah, niscaya beliau tidak mengajarinya doa ziarah. Kan begitu? Dan dalam Al-Musannaf karya Abdul Razak As-Sun'ani dinyatakan bahwa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha berziarah ke makam pamannya Hamzah di Uhud pada setiap hari Jumat. Dan memang ziarah itu disunahkan hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat. Ya. Tapi kita kenapa hari Minggu? Karena disitulah waktunya kita yang lapang. Ada yang kerja di kantor, ada yang sekolah. Kalau Jumat nggak bisa, kecuali nanti pas libur. Nah, disampaikan atau diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannaf, hadis yang ke-6713 dari Sufyan bin Uyainah dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya radhiyallahu anhu. Nanti intinya hukum fikihnya bahkan untuk pindah Korea pengai itu menjawab saat tidak nuligin jorong kajing tidak itu cuma orang nah baca kami membaca ya ziarah makam wali. Pada dasarnya ziarah kubur itu sunnah dan ada pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarah." Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat, barang siapa yang hendak ziarah kubur maka ziarahlah, karena hal tersebut dapat mengingatkan kita pada akhirat. Riyadhus Shalihin bab 66. Ya. Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi berkata, ketika menguraikan maksud hadis, sesungguhnya Nabi Musa berkata, "Ya Allah, dekatkanlah aku kepada tanah suci sejauh satu lemparan dengan batu." Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, seandainya aku di sampingnya, tentu aku beritahu kalian letak makam Musa, yaitu di tepi jalan di sebelah bukit pasir merah." Artinya, nah ini dia. Ketika menjelaskan maksud hadis tersebut, Al-Hafiz Al-Iraqi berkata, hadis tersebut menjelaskan anjuran mengetahui makam orang-orang soleh untuk diziarahi dan dipenuhi haknya. Itu demi Allah, seandainya aku di sampingnya, tentu aku beritahu kalian letak makam Musa. Ya, artinya sekiranya aku dekat saat ini dengan makam itu, aku tunjukkan, kata Rasul. Ya. Nabi SAW telah menyebutkan tanda-tanda makam Nabi Musa, yaitu pada makam yang sekarang dikenal masyarakat sebagai makam beliau. Yang jelas tempat tersebut adalah makam yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tasrif juz 3 halaman 303. Kemudian di dalam kitab Al-Fatawi Al-Kubra Al-Fiqhiyah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di buku halaman 24 cetakan Abu Daud diterangkan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, semoga Allah meridainya, ditanya tentang hukum ziarah ke makam para wali pada zaman atau waktu yang telah ditentukan waktunya. Dia akan kita kini, hari Minggu kita kini kan jam sore, serta mengadakan perjalanan untuk tujuan berziarah ke sana. Apakah hukumnya boleh? Padahal di sisi makam tersebut berkumpul banyaknya mafsadat, kerusakan, seperti bercampurnya kaum wanita dan kaum laki-laki, menyalakan banyak lampu dan sebagainya. Kemudian beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab dengan ucapannya, ziarah ke makam para wali itu merupakan sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya disunnahkan. Begitu pula mengadakan perjalanan untuk berziarah ke makam-makam. Hanya saja satu kebijakan, karena kita ada yang laki-laki dan yang perempuan, maka diambillah kendaraannya dua sedapat mungkin. Ya.
Kalaupun tidak dapat dua, ambil satu, dibuatlah di depan perempuan, di belakang laki-laki. Ya. Ulang toma Korea itu medan piti mantek sudah sangat udah nak bahasa. Ini mana Korea ni ya? Mana boleh itu? Boleh itu medan mantek sih ada udah nak bahasa. Penting, mas wala urus ni sa teksi sama namin. Ya kan? Nggak bisa. Alam tahu si teksi mo. Ya, yang penting kan jangan ikhtilaf. Sedapat mungkin jangan satu bangku. Kalaupun satu bangku ditaruhlah tasnya di antaranya. Saya gitu kalau ke Medan ada perempuan, nggak perlu saya usul-usulkan. Mas Supir, pindahkan ini cewek, jangan di samping saya. Wah, saya taruh aja tas saya. Saya nyaman, dia juga cuma nyaman. Tidur dia, saya tidur. Saya kena di sini, kena di sana. Tak masalah. Ya. Ini guna nama tasi bahasa satu jejai. Bilang landang ya semua. Jadi kalau ada tas mau ke sini, ada antaranya jadi gini kan? Itu. Kalau nggak ada tas, karena dempet langsung nggak terasa. Anak puri pisikannya mengusir nak. Bagi RFC, mudah-mudahan anak puri kayak gitu soalnya. Nggak saya datang lagi. Ya benar-benar. Ya menjagakan itu. Tidak boleh itu kan la yakhluwanna ar-rajulu ma'a imra'atin illa ma'azi mahram. Kan itu. Jangan bersunyi-sunyi seorang laki-laki dengan perempuan kecuali ada di situ yang punya muhrim. Yang enggak boleh kan yang bersunyi-sunyi. Pernah sama motor dulu bersunyi-sunyi. Dua halak dia itu lah manja-manja. Namun sama motor ngamar punya figur aneh. Benar. Nah, jika ada yang bertanya bagaimana dengan orang-orang yang melakukan ziarah ke makam para wali dengan tujuan mencari berkah, di antara amal yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ziarah makam para nabi atau para wali. Baik ziarah tersebut dilakukan dengan tujuan mengucapkan salam kepada mereka atau karena tujuan tabarruk dengan berziarah ke makam mereka. Maksud tabarruk di sini adalah mencari barakah dari Allah. Ya, bukan dari kubur, mencari barokah dari Allah dengan cara berziarah ke makam para wali. Karena Allah sayang dengan wali itu, karena Allah cinta dengan wali itu. Maka kita minta barokah dari Allah itu di tempat wali itu. Ya, bukan meminta kepada wali itu, meminta kepada Allah di tempat wali itu. Nah. Orang yang berziarah ke makam para wali dengan tujuan tabarruk, maka ziarah tersebut dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berziarah orangnya yang berpendapat bahwa ziarah wali dengan tujuan tabarruk itu syirik, jelas keliru. Ia tidak punya dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Adakah dalil yang menunjukkan bolehnya ziarah kubur dengan tujuan tabarruk dan tawasul? Ada. Sebagaimana dimaklumi tabarruk itu punya makna keinginan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tabarruk. Dengan berziarah ke makam nabi atau wali, kemudian para nabi itu meskipun telah pindah ke alam baka, namun pada hakikatnya mereka masih hidup. Dengan demikian tidak mustahil apabila mereka merasakan datangnya orang yang ziarah, maka mereka akan mendoakan penziarah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, para nabi itu hidup di dalam kubur mereka seraya menunaikan sholat.
sholat. Nanti kalau kita mati tahu lagi deh. Hadis riwayat Baihaqi dalam Hayatul Anbiya, kitab Hayatul Anbiya, kehidupan para nabi, sebagai penegasan bahwa Nabi SAW telah wafat. Yang telah wafat dapat mendoakan orang yang masih hidup di dalam hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, hidupku lebih baik bagi kalian. Kalian berbuat sesuatu, aku dapat menjelaskan hukum. Wafatku juga lebih baik bagi kalian. Apabila aku wafat, maka amal perbuatan kalian ditampakkan kepada aku. Apabila aku melihat amal baik kalian, aku akan memuji kepada Allah. Dan apabila aku melihat sebaliknya, maka aku memintakan ampun kalian kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar, hadis yang ke-1920. Berarti Rasul itu hidup, ya. Mau berdaun Madinah ni dia tu sini bukan ni. Dia Umar kan tak dia ada ni. Umar kan sidang ni. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berkah Allah bersama orang-orang besar di antara kamu. Berkah Allah bersama orang-orang besar di antara kamu. Bahkan terkadang barokah itu bukan saja di tangan para ulama, orang-orang besar. Ya, bisa juga nanti kalau si kecil itu dipukul orang datang dia takut orang yang barokah itu. Nah, bahkan raja-raja juga ya. Cuman berkahnya beda-beda. Kalau dia wali, dia ulama, dia orang soleh, barokahnya dunia akhirat. Kalau raja-raja barokahnya hanya dunia saja. Ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Adiyah dan Adiyah. Di dalam Al-Mustadrak, di dalam kitab Mustadrak, di dalam kitab Ad-Diyah, dan di dalam kitab Mukhtarah. Ya, kemudian Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai kriteria Al-Bukhari dan Az-Zahabi menyetujui. Al-Imam Al-Munawi menjelaskan di dalam Faidul Qadir bahwa hadis tersebut mendorong kita mencari berkah Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang besar dengan memuliakan dan mengagungkan mereka. Orang besar di sini bisa dalam artian besar ilmunya seperti para ulama atau kesalehannya seperti orang saleh. Ya. Makanya ulama besar itu, masya Allah ya, dicampur di dalam tauhid. Kalau ada tamu dari luar, ulama dari luar, makannya kan ditalam itu begitu. Mana makan berpinggan bayar? Oh ulama mau makan, talam di bayar ini, hidungan nih, namun lima alam makan setalam. Ibu ini bahar, sudah luas nak. Katabahan nito, saya dito lumas nyo na majabat. Sa tumapinggan mo yan. Mandag ya, nalanday, may ka mandag. Kajab ko na ito kamar. Kajab ko umili ito kamar. Alaro, may murid-murid na kurang-kurang na eh. Nabiaso-biaso ito bakas. Mahan ko mo, isod na, wato-nato na nito niya. Mahan ko. Saya itu waktu itu sekali dapat waktu kunjungan siapa? Waktu kunjungan Syekh Jumhuri Haris Al-Banjari. Dan memang kebetulan waktu umroh dulu sempat belajar kepada beliau.
kunjungan dia ke situ, nggak sempat jumpa, tapi pas pulang. Jadi pas saya datang, maaf ya, bingung ini, memang ada mana? Dokter ini saya jumur ini ya, aman atau kali bu? Diangkat dia. Kenapa gitu? Rahasia ulama itu nggak bisa dipahami, nggak bisa dipahami. Sulit memang. Oh, sulit memang. Kenapa? Karena dia mau, karena rahasianya itu barokah dan barokahnya itu dari Allah. Ya. Ada ulama ada pesantren di Penyambungan masuk ke dalam. Pesantren ini Abdul Ba'is. Jadi satu waktu datang penjaga pesantren itu, Buya katanya, ada murid kita di sini udah kelas 3 sanawiyah masih ngompol habis maghrib. Panggil orangnya, kata Buya itu. Buya itu boleh gini, berbareng nih. Marah ya, ngompol saja orang ya Pak. Mainan tuh ada kelak lain. Bisa jalan bisa jalan kipas di biaya sampai mulai buat gini nggak juga ada ngompol bela lagi. Hanya itu banyak dipijitinnya kaki gurunya, nggak pernah lagi ngompol. Jadi semalam malam Jumat kemarin, malam Sabtu ya, malam Sabtu semalam. Sehingga saya di Baharudin cerita sama kawan saya Ustaz Wahyu. Dia pun cerita lah, saya pun dulu kelas 7 di Purba pas nahu, apa kata guru kita Mahmudin Basari, nah boro mana ho alas pitu mau ubi pengen dapat kok jong kok iya masuk guru itulah dibilang nah boro mana ho. Nanti pulang dari sekolah datang lagi ke rumah belajar ayahnya bisa coba sampai tamat semua udah pinang kalau masuk yang mengajar ke Baharudin iya sini terbaik guna karena dia tidak paham. Bahkan semalam dia kasih saya buku yang dia tulis tentang nahu, udah bisa dia nyusun kitab tentang nahu. Ceritalah bilang pas katanya ayah itu sakit di rumah sakit Penyambungan, datang dia menengoknya dari Baharudin. Datang dia, orang ramai di situ, ruangan guru, murid santri. Nah itu masih bibit, roho namun raja juga nih, ajuksan kok, suruh duduk di sampingnya di tempat tidur. Pisat patu langsung ke sini kakinya. Kenapa pisat patu nih? Tercengang semua orang yang di situ. Kenapa bisa? Jadi suruh pijit. Orang di situ nggak mau dipijit, nggak mau disuruh, nggak mau nyuruh orang yang ini. Dan mau dipijit nggak dibolehkan. Tapi begitu datang yang satu, nah pisat patu boleh. Itu sunnah. Tuh, Insyaallah ya. Jadi mak kok bisa tidak melekat ini. Saya benar. Udah. Nah itu Ustaz Abdul Jalil. Itu tukang pisat-pisat di guru nih. Sangat. Ada gurunya dulu. Waliullah ya, Syekh Ibrahim Sulaiman Lubis tuh. Itu aja orang ngaji dia nggak dikasih belajar, nggak dikasih kan ya dengan banyak kaji awam dia kaji bisa tuan bawa tangan di kan betul digunakan kalau dia kaji bisa tuan bawa latihan betul digunakan
lihat barokahnya sama dia, cepat kali dekat dengan orang-orang besar. Apalagi sama lagi, sama apa namanya, sama Kapolres. Gini, oh mahal, Kapolres Tarlam aja mahal. Nah itu pun buat mana ya? Bawahan. Ini dia dan hukum mengamuk ini. Assalamualaikum nih kamarnya. Oh, ternyata Pak Ustaz. Terlambat Pak Ustaz. Rumah aja lah Pak. Gimana lah? Kalau nggak ada kendaraan, naik angkot kan susah kali. Singgah dulu, turun dulu. Begitu habis gaji, Ustaz sini dulu. Biar besok-besok Pak Ustaz nggak terlambat lagi. Pak Ustaz mau Honda, mau yang lain. Oh, Vespa aja Pak. Langsung dibeliin. Dikirain mau dimanain, mana dikasih Vespa. Mana municipal Makassar ini? Ikut tengok Ustaz. Ini adanya pikiranmu apa yang ada maksudmu? Belum Pak. Kalau ini belum bahas juga kan tahun ini Pak. Belum tahun ini dua supaya. Belum Pak. Jadi pengen Pak, cukup baik. Cukup masa Kepling. Dua mana buat semua orang Makassar. Sana Pak. Dua lah. Macam tas ini. Aku ber. Nah. Itulah barokahnya semua. Jadi nggak kita tahu dari mana barokah itu. Datang siapa hadir di Tonga baru kunjungan. Ustaz carilah mengaji Qurannya. Kalau mah kampanye Ustaz lain, sulang Ustaz cari kampanye. Sulang Ustaz cari mengaji di pembuka. Ini yang paling utama. Begitu selesai berdoa, apa kata hadir di Tonga? Siapa tadi yang mengaji? Bukan yang ceramah yang diajak, yang ditanya yang ngaji. Apa tadi yang ngaji? Cari, panggilkan. Ustaz siap-siap dah. Untuk kena kita umroh. Berangkat langsung umroh. Barokah yang didapatkan Ustaz. Masya Allah ya. Itulah barokah ulama. Jadi apakah ulama yang sudah meninggal masih mengalir barokahnya kalau kita ziarah? Insya Allah. Ya. Nah. Imam Az-Zahabi di dalam kitab yang masyhur Syiarul Alam An-Nubala berkata, doa itu mustajab bila dibaca di sisi makam para nabi dan wali, juga di beberapa tempat yang lain. Namun penyebab terkabulnya doa adalah hadirnya hati orang yang berdoa, kehusuannya, dan tidak diragukan lagi di tempat-tempat yang diberkati, di masjid, saat sahur dan sebagainya, di mana doa akan lebih banyak didapat oleh pelakunya, dan setiap orang yang sangat membutuhkan, maka doanya akan diijabahi. Al-Hafiz Az-Zahabi di dalam Syiarul Alam An-Nubala ya, juz 17 halaman 77. Ya. Artinya begini, doa itu mustajab ketika kita berdoa di makam nabi dan wali. Tapi intinya doa itu mustajab itu adalah karena hadirnya hati. Tapi ketika kita ziarah itu lebih mudah menghadirkan hati. Ini barokah ini. Bayangkan coba. Mandoh koi bahas, mandoh koi kuburan. Sengaja dilalah usuhan. Artinya barokahnya ulama itu membawakan kepada khusyuk. Kenapa? Karena ketika dia hidup itu beribadahnya selalu khusyuk. Makanya ketika kita berdoa di sampingnya, kita pun terbawa khusyuk.
semua dalam kamar lagu itu. Kamar lagu ada di TV. Begitu penghayatannya sangat hebat dengan lagu itu. Ya, mobil ini punya usia bertahan. Terbawa-bawa. Padahal di TV-nya yang dia nyanyi, bukannya kau lihat orang jalan. Kenapa terbawa dengan tangan? Kenapa kakimu goyang-goyang? Kenapa kepalamu? Begitu lagunya lagu sedih langsung nangis penyanyinya, kau juga ikut nangis. Kenapa? Karena penghayatan dia. Bukankah yang di TV itu hanya gambarnya? Orangnya di sana. Sama dengan kita ke kuburan. Kuburan itu gambarnya, orangnya di dalam. Oke? Gimana? Nah, kalau mudah-mudahan besok kita semakin semangat, ya, dan dapat barokahnya insya Allah. Kemudian insya Allah mulai minggu depan kita akan mulai belajar fikih. Ini terjemah Safinatun Najah, pedoman fikih untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sa'ad Al-Hadrami. Kata sesuatunya kalian musyawarahkan dengan aham, karena ayah mau cepat ini mau ada pengajian, udah saya tolak nggak bisa, jadi saya tolak biar mata lambat tinggal lagi mau 9 tuh aturan kan mengajau paling cepat jam 9 biar mata lambat asal dulu ini ya. Jadi nanti saya tinggal, kalian musyawarahkan apa yang penting ya, keberangkatan besok insyaallah ya. Oke? Aman baik? Doa Fatihah. اللهم ارفعنا بما علمتنا وللعلم ينفعنا. اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وفقنا للصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وسلام على المرسلين. على النبي محمد. اللهم صل وسلم. Iya, Masjid Al-Ikhlas Iba coba kalah ya sekolah ini kebetulan ada kegiatan kalian coba ini tidak ada yang tinggal mengaji, tidak ada ketinggalan mengajinya lain. Yun dulu, ini Iba coba sekolah menurut dong, nama seorang teman masuk sudah usia orang kartu nongau sih usia. Kamu jawab rumah nunggu susah kan? Ya udah, gimana cari mobilnya? Cari yang situ itu. Ini